Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabarnya nih viewers? Senang sekali rasanya aku dan Septa bisa hadir kembali menemani kalian di rumah. Nah viewers, sama seperti biasa, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle dan fashion bersama aku, Septa Andrian. Dan bersama aku, Natasha Liotania. Well viewers, berita pertama yang disajikan datang dari rumah produksi kebanggaan MNC, yaitu Vision Picture yang katanya akan segera merilis series terbarunya Nita, yang berjudul Ih Serem. Nah, secara kebetulan tim kita sempat main nih ke lokasi syutingnya. Wih, pasti seru ya bisa melihat proses syutingnya langsung. Dan sebagai informasi aja, original series produksi Vision Pictures ini turut dibintangi oleh 4 bintang cilik yang sudah terkenal. Yang pertama, ada yang pernah main film Nokta Merah Perkawinan, The Big Four, Danur 3, dan juga Rasha The Wonder Kid. Seperti yang kita tahu, film-film tersebut sempat booming banget kan, Ca? Wow, serius kamu tak? Siapa aja sih pemain cilik ini? Aku jadi makin penasaran deh kan. Ayo dong Tak, cepet kasih lihat aku. Aduh. Aku sama viewers penasaran. Pastinya Caca tuh kayaknya suka nggak sabaran banget deh viewers. Langsung aja deh kita lihat informasinya untuk kamu. Viewers, pada awal tahun 2023 ini, rumah produksi kebanggaan MNC Pictures, Vision Pictures, akan segera merilis original series terbarunya yang berjudul Ih Serem yang nantinya akan tayang di OTT milik MNC Group Vision Plus. Bila viewers masih ingat, salah satu stasiun televisi di bawah naungan MNC Group pernah menayangkan sinetron berjudul yang sama. Nah, tak jauh berbeda dengan sinetronnya, original series Ih Serem garapan Vision Pictures ini tetap menampilkan bintang cilik sebagai talent utamanya. Mulai dari Yusuf Oskan, Satria Devala Rizky, Yasin Umar hingga Alera Fakira. Belum lama ini tim Daily Lifestyle sempat berkunjung ke lokasi syuting Ih Serem di kawasan Puncak, Jawa Barat. Ih Serem yang sekarang ini sebenarnya kita mau mengenhance petualangannya, plotnya, flow-nya, lalu visualnya, dan yang terlebih lagi adalah 2 hal penting. Kita pengen bikin sebuah tontonan family, anak-anak yang highly entertaining, tapi juga di dalamnya ada nilai-nilai yang membuat anak-anak tuh bagus gitu ya. Ya pendek kata ada nilai-nilai budi pekerti yang bagus, terus akrab dengan kearifan lokal gitu. Pertama memang di sisi lain casting adalah hal terlama di proses ini daripada syuting per episodenya. Karena memang kami benar-benar pingin mencari basic karakter yang tepat dan cocok untuk setiap karakter yang ada di sini, main karakternya. Nah, setelah bertemu, kita pikir nanti karakter itu tidak akan menyesuaikan lama dengan karakter-karakter yang ada di Ih Serem ini. Dari sanalah akhirnya kita bisa memulai workshop, memulai penghayatan peran, terus penganalisaan bareng gitu secara detail dan bersama. Dan alhamdulillah karena basic karakter mereka deket, dan alhamdulillah kita juga dapat pemain-pemain yang cerdas ya. Proses penyatuan karakter ini, penghayatan ini tidak memakan waktu lama. Petualangan anak-anak ini akan jadi menonjol karena memang ada kasus-kasus yang terjadi di kompleks mereka yang itu berupa sebuah peristiwa-peristiwa yang misterius. Jadi isinya adalah petualangan perjalanan mereka untuk menyelidiki sesuatu yang itu akhirnya memperlihatkan bahwa anak-anak ini brave gitu ya, berani, terus care sama peduli sama orang lain gitu, terus setia kawan. Nah itulah yang akan menghiasi Ih Serem ini. Ya, seperti telah dijelaskan oleh Hari Dagu tadi, original series ini, Ih Serem, mengangkat petualangan yang seru dari Calvin, Duta, Bintang, serta Kalista. Nah, sekarang kita kenalan yuk dengan para pemainnya, viewers. Action! Yuk, siap semuanya? Siap. Ya, jalan di sini. Jadi di web series Serem, aku berperan sebagai Bintang. Jadi Bintang tuh tokohnya anak yang pemberani.
Dia ketua dari keempat teman dan satu kucing di web seri ini. Dia anak yang bukan paling cerdas sih ya, tapi teman-teman kalau mau nanya sesuatu tentang pengetahuan pasti nanyanya ke Bintang gitu. Sebenarnya awalnya harus belajar-belajar dikit, baca-baca skripnya dikit juga, tapi nggak terlalu susah sih karena beberapa ciri-cirinya aku juga udah paham, jadi ya nggak susah. Karakternya dia itu polos, jaim, terus sama dia ini anak ini ilmiah. Kalau misalnya teman-teman lagi bingung, dia suka buka HP, tiba-tiba cari solusi, nemuin solusi, bantu temannya. Pokoknya gitu. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya, nggak ada kendala. Kalau bangun chemistry-nya 1 hari juga udah cukup. Langsung akrab. Ada yang pernah ketemu sama aku. Alaira berperan sebagai Kalista, yaitu pernah sama aku, sama Yasin sering ketemu aku dulu. Saya berperan sebagai Duta. Dia itu orangnya naif, kadang-kadang dia suka membantu temannya, suka makan, dan dia itu kalau ada kayak masalah gitu dia kayak pengen nolongin tapi dia sendiri tidak bisa gitu. Pasti ya kalau syuting-syuting ada serunya ada enggaknya. Pasti kayak misalnya kita lagi syuting malam-malam, itu pernah ada kejadian salah satu dari talent ini kesurupan. Kalau untuk kesulitan ya ada lah, tapi tidak banyak banget. Malahan keseruan yang kami dapat di sini. Sepertinya Oskan dan Satria serta Yasin sangat menikmati proses syuting mereka dan langsung bisa menemukan chemistry. Lalu bagaimana dengan sosok Kalista yang diperankan oleh Alaira Fakhira yang kabarnya punya perasaan lebih peka terhadap kehadiran makhluk gaib? Seru banget sih karena kita juga main bareng, terus kita juga makan, berenang bareng gitu, jadi kayak udah berasa temenan lama gitu. Enggak sih sebenarnya, cuman kan emang aku tuh orangnya apa ya, peka sama yang gitu, jadi kemarin tuh ada sempat kendala gitu. Aku orangnya emang sedikit penakut, cuman aku kayak nantangin diri gitu, ayo bisa. Ya beruntungnya baik Yasin, Oskan, Alaira maupun Satria bisa langsung akrab saat berada di lokasi syuting. Lalu adakah pengalaman yang seru selama proses syuting berlangsung? Mungkin yang paling seru kita berenang bareng. Baru tadi pagi sih ya kita berenang bareng. Selain itu apa ya paling seru ya? Kita juga personalitanya agak sama, jadi kalau kita ngomongin sesuatu mereka ngerti gitu. Misalnya kita buat bercandaan, mereka langsung ngerti gitu, ketawa ngakak bareng-bareng. Jadi yang serunya itu sih ya. Aku sih udah nggak takut, soalnya sering juga aku main web seri, film, FTV gitu-gitu segala yang horor. Dan yang paling penting juga ini tuh sebenarnya genrenya bukan horor doang, ada komedinya juga. Karena dulu kan Isrem tuh juga ada, kayaknya 2013 atau 2014, tapi ini dimodernize saja. Terus juga yang dulu tokohnya 5 dikurangin jadi 4, tapi ada 1 kucing gitu. Terus ada beberapa peran baru. Jadi aku sih udah kebiasa sama film horor gitu. Capek sih iya ya, karena kan kalau ada capeknya tuh kalau misalnya kita sudah take-nya itu jam 12 ke atas. Bisa jam setengah 1, itu waktu itu pernah kita tidur jam 1. Nah, kalau untuk serunya sih banyak ya, dari siang, pagi, sampai malam sebelum jam 12 itu seru semua. Pengalaman paling mengesankannya tuh kayak kita di sini dikasih peran sesuai sama diri kita sendiri. Kayak aku, karena aku juga suka makan kan, Duta juga kayak orangnya naif-naif gimana gitu ya, aku juga sih. Dan juga teman-teman yang lain juga pada enjoy sih. Jadi nenek punya anak, udah pada meninggal dua-duanya. Nah Bintang ini sebagai cucu nenek. Seperti dia tuh jahil, ya anak jahil seperti itulah. Tapi lama-lama dia suka bohongin nenek, macam-macam anak jahil semua ada di situ. Tapi karena dengan kesabaran nenek sebagai neneknya, lama-lama Bintang jadi anak yang baik, Mbak. Bila semua talent yang bermain dalam series Serem ini mengaku bisa menemukan chemistry dan bisa bekerja sama dengan baik, lantas bagaimana dengan sang director? Tantangan apa yang dihadapi saat harus mendirect series ini?
Oh banget ya, anak-anak memang suatu PR yang paling 3 besar untuk sebuah pembuatan film ya. Pertama kita mengarahkan manula, kedua hewan, dan anak-anak tuh PR 3 gitu yang paling sulit. Cuman emang alhamdulillah ini bukan pengarahan saya anak-anak yang pertama setelah Ratu Jenderal Kancil, Mencari Pelangi, dan banyak lagi gitu. Ini sekian yang udah saya arahkan gitu. Jadi anak-anak sebenarnya suatu hal yang nggak asing lagi buat saya. Formula untuk anak-anak tuh simple sebenarnya. Kita harus mengerti mereka, kita harus rela nih jadi anak-anak gitu. Maksudnya dalam keseharian kita harus bertingkah laku seperti mereka, berpola pikir seperti mereka. Jangan kita diposisikan orang dewasa yang mengarah dan menginstruksikan anak-anak. Sebenarnya kesulitannya nggak ada kalau itu memang tidak terjadi. Artinya kalau kita bisa menjelma menjadi anak-anak saat mendirect, alhamdulillah itu bukan sebuah kesulitan lagi nantinya. Ini hal yang menarik. Kalau anak-anak kan itu sukanya dengan hal yang berwarna-warni, colornya gitu ya. Terus sebuah shot-shot yang atraktif gitu, yang cepet, yang dinamis gitu ya. Tapi di sisi lain di sini juga kita menghadirkan sebuah nuansa misteri, adventure. Nah itu akan dipadukan. Nah tetap saya akan menggunakan sebuah tata kamera yang misalnya kamera itu selalu saya taruh setinggi mereka sehingga penonton tuh akrab gitu. Terutama anak-anak gitu kan, tanpa kita sadari mereka merasa wah this is my world, ini dunia gue nih, dunia saya nih. Terus movement yang nggak berhenti gitu ya. Terus misteri-misteri juga yang anak-anak pra remaja gitu, kekepoannya gitu terwakili gitu di sini. Jadi 3 hal itu yang kenapa Isrem ini adalah sebuah tontonan yang menarik bagi anak-anak dan keluarga. Meski bergenre horor, namun berbeda dengan tayangan lainnya, original series Isrem garapan Vision Pictures ini nyatanya memuat banyak pesan loh. Harapannya adalah saya mengharapkan betul dari jarangnya tontonan film series untuk family di Indonesia yang mereka sehari-hari akhirnya nonton film-film di luar yang penuh dengan kekerasan. Ini menjadi sebuah tontonan yang segar dari Indonesia yang bisa menyelingi tontonan-tontonan itu untuk anak-anak, family, dan kakak-kakaknya dan om-omnya. Menjadi tontonan yang bagus untuk Indonesia itu sendiri. Itu sih. Makanya akhirnya saya juga waktu ditawarin Vision Plus untuk membuat Isrem remake ini semangat banget, karena bagi saya tontonan anak-anak tuh harus terus ditambah, terutama dari Indonesia untuk Indonesia gitu, tontonan Indonesia. Jangan lupa saksikan Isrem hanya di Vision Plus. Jangan lupa saksikan Isrem hanya di Vision Plus. Tontonin ya. Jangan lupa nonton Isrem hanya di Vision Plus. Jangan lupa saksikan Isrem di Vision Plus. Salam, dadah! Nah, gimana Ca dan juga viewers di rumah nih? Duta, bisa dipercepat nggak sih jadwal rilisnya? Aku udah nggak sabar banget nih untuk lihat petualangan mereka berempat di series Isrem ini. Aduh sama Ca, aku juga udah nggak sabaran banget pengen buru-buru lihat series Isrem ini. Jangan lupa ya, nanti penayangannya di OTT Vision Plus. Nah viewers, jangan kemana-mana, setelah ini ada informasi lainnya, so stay tune on Daily Lifestyle. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.